Bukan. Itu salah informasi. Oh, salah informasi. Mudah-mudahan. Siap. Bang, mau tanya bang. Silakan. Menyangkut tadi masalah Tuhan Yesus. Iya. Yang mau saya tanya, kenapa Islam sampai sekarang masih merayakan Idul Adha atau Hari Raya Kurban itu? Oke. Baik. Kami diajarkan mengikuti millah Ibrahim, abangku. Surah An-Nahl ayat 123. Apa itu milah? Millah itu perjanjian, ajaran lurus, ajaran Hanif, perjanjian antara Nabi Ibrahim dengan pencipta langit dan bumi. Ada di Quran? Ada Al-Quran surah An. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Cahaya Debat, tempat kita membahas berbagai topik keimanan dengan terbuka dan penuh penghormatan. Pada video kali ini kita akan menyaksikan debat antara apologet Islam dan Kristen yang akan mengupas berbagai pertanyaan penting seputar keyakinan, sejarah, dan kebenaran. Dengarkan dengan pikiran terbuka, ambil pelajaran yang bermanfaat, dan tetap junjung tinggi sikap saling menghargai. Mari kita tonton diskusi dan debatnya sekarang. Sama waktu saya kecil dulu ya. Saya diajar sama kakak untuk makan siang. Pulang sekolah, dilarang langsung pulang ke rumah. Dijemput di sekolah. Habis itu berjalan kami di Jalan Cendrawasih, di apotek Cendrawasih sana. Dekat asrama Matuangin. Itu saya ditanya, kita makan ini dek, kata kakak saya, kita makan sup saudara. Kaget saya kan, makanan sup saudara. Saudara itu kan artinya kakak atau adik. Kejam kali makanan ini, gue bilang, kak, jangan kak, aku nggak mau kak, aku nggak makan manusia. Ternyata sup saudara itu maksudnya saudaramu yang bikin masakan sop, mampirlah beli. Ya itulah anak-anak. Sama tadi tuh nyantan adik, bang nyantan adik, adiknya disantannya. Mungkin ada maknanya sendiri. Sama seperti kalau salib manusia, darah manusia, mungkin ada makna tersendiri gitu. Kita tanyakan kepada teman-teman kita yang non muslim. Halo saudara Nusli, semangat siang. Deh, ehonya gila betul. Maafkan aku kawan, maafkan. Gak bisa lagi. Halo, dibuka mic-nya bang, dibuka mic-nya. Ya. Dari Kristen abang ini. Kristen, Bang Suma, Kristen. Ini sebenarnya mau dipanggil Bang Suma atau Ustadz Suma atau apa? Bang Zuma bang, saya bukan Ustadz, saya dipanggil Bang Zuma aja. Bang Suma ini mantan Kristen. Ya. Enggak, alhamdulillah saya dari kecil masih perawan sampai sekarang. Maksud pertanyaan saya, Bang Suma mantan Kristen. Mualaf. Bukan bang. Bukan juga. Saya dari kecil Muslim. Dari kecil Muslim. Tapi Siap. beberapa kali saya lihat di media dinyatakan abang ini mualaf. bukan. Itu salah informasi. Oh, salah informasi. Mudah-mudahan. Siap. Bang, mau tanya bang. Silakan. Menyangkut tadi masalah Tuhan Yesus. Iya. Yang mau saya tanya, kenapa Islam
sampai sekarang masih merayakan Idul Adha atau Hari Raya Kurban itu? Oke. Baik. Kami diajarkan mengikuti millah Ibrahim, abangku. Surah An-Nahl ayat 123. Apa itu milah? Millah itu perjanjian, ajaran lurus, ajaran Hanif, perjanjian antara Nabi Ibrahim dengan pencipta langit dan bumi. Ada di Quran? Ada Al-Quran surah An-Nahl ayat 123. Terus kaitannya dengan ini, kami beriman kepada Surat apa Tuhan tadi? yang An-Nahl ayat Surat apa tadi, Bang? 1 An-Nahl ayat 123. Noise di situ, Bang, noise. Pasukannya tulis, Bang. Iya, iya. Surat apa tadi? An-Nahl ayat 123, Abang. Lanjut. Iya. Dan juga dikatakan di dalam kitabnya orang Yahudi yang digunakan juga oleh saudara kami Kristen, di dalam di dalam kitab Kejadian 12. Kejadian 12 nomor 3. Di situ dikatakan, aku akan memberkati siapapun yang memberkati engkau Abraham, dan akan mengutuk siapapun yang mengutuk engkau Abraham. Itu Bang, cuma diterangkan di boleh dalam. boleh langsung di poinnya, boleh langsung ke poin pertanyaan. Iya, apa pertanyaannya? Nah, Silakan. itu sering diputar-putar makanya lupa. Bang, pertanyaannya tadi, mengapa Islam sampai sekarang masih merayakan Idul Adha atau Hari Raya Kurban? Kan tadi saya sudah jawab, Bang. Ya, jawabannya belum Oke. kena, Baik. terlalu umum. Lalu kami diperintahkan kemudian untuk mengikuti ajaran Nabi Abraham alaihissalam. Itu di Al-Quran dikatakan begini, dalam surah Al-Baqarah ayat 130. Barang siapa yang membenci ajaran Nabi Ibrahim, itulah orang yang memperbodoh dirinya. Wa may yarghabu an millata Ibrahim illa man safiha nafsah. Jadi orang yang kemudian membenci kurban hewan, kata Quran, sebagaimana yang diajarkan Nabi Ibrahim, maka itu adalah orang bodoh. Tuh. Jadi yang tidak mengajarkan ajaran Nabi Ibrahim itu adalah orang yang bodoh, orang yang memperbodoh dirinya. Apalagi Bang Suma, yang mengajarkan ajaran itu Abraham atau Tuhan Allah? Tuhan Allah yang mengajarkan kepada Nabi Ibrahim. Oke, sekarang Tuhan Allah mengajarkan bagi Nabi Ibrahim, atau bagi kami Kristen Abraham. Ya. Oke, sekarang dalilnya di mana, dasarnya di mana pertama kali Tuhan Allah memberikan ajaran itu kepada Abraham atau Ibrahim itu? Al-Quran surah As-Saffat ayat 100 sampai 113. Di situ diajarkan kemudian Nabi Abraham ketika diminta untuk mengorbankan anaknya, tiba-tiba saja Allah Subhanahu wa taala menggantikan anaknya dengan hewan kurban. Itu. Dan juga dikatakan di dalam Al-Quran surah Al-Hajj ayat 34 bahwa sudah menjadi tradisi para nabi berkurban menggunakan hewan, bukan menggunakan manusia. Apakah kurban ini baru dimulai ajaran kurban ini baru dimulai pada saat zaman Nabi atau Abraham atau Nabi Ibrahim? Pertanyaan saya. Ya, yang kami tahu
tahu bahwasanya Sesuai Al-Quran, Bang Suma, sesuai Al-Quran dan dalilnya di mana? ya Al-Quran surah As-Saffat ketika Bunyinya kemudian apa tuh? Bunyinya Nabi apa tuh? Anda penyidik ya? Kan Anda saya penyidik. bertanya, Bang. Kita kan tidak tahu Al-Quran, Bang. Kita kan tidak tahu Al-Quran, Bang. Makanya saya tanya, Bang. Kalau cuma dibilang Quran begitu kan, mana ada orang tahu, Bang. Iya, iya, Semua iya. orang bisa hafal-hafal aja, Bang. Oke, iya, tapi Kan Anda begitu. nunjuk-nunjuk saya Biasa kayak aja, saya ini Bang. terdakwa gitu loh. Anda Bukan. yang bertanya, Karena gini, karena gini. Anda bertanya butuh ilmu, Anda nunjuk-nunjuk saya seperti Anda itu penyidik dan saya maling ayam gitu loh. Ya, oke. Minta maaf, Allahu Bang. Akbar. Iya, Oke, jangan minta maaf, emosi, Bang. jangan emosi, Saya santai tidak pakai aja. tangan lagi, Bang. Minta maaf, Bang. Saya Nggak tidak pakai apa-apa. tangan, Bang. Oke, Bang. Enggak masalah, Lanjut, enggak Bang. masalah. Enggak Lanjut, masalah. Bang. Saya tahu Anda lagi terluka gitu. Anda mendengarkan kayaknya dari tadi saya menjelaskan sini, jadi Anda terguncang, Anda terluka, Anda meronta-ronta karena ternyata salib itu adalah karya iblis. Oke, jadi pertanyaan saudara, Allah Subhanahu wa taala mengajarkan Bunyi surat Al-Sabat itu bagaimana, Bang? wa fadainahu bizibhil azim. Lalu kami menggantikan anaknya yaitu Ismail, anak tunggalnya dengan hewan sembelihan yang besar. Jadi diganti dengan binatang. Itu. Oke. Kembali ke pertanyaan yang tadi, Bang. Apakah ajaran yang Tuhan Allah kasih baru ke Abraham pada zamannya atau sudah ada sebelumnya, Bang? Yang kami ikuti mila Ibrahim terkait kurban. Terkait kurban kami mengikuti ajaran Nabi Ibrahim alaihissalam. Itu Jadi kami begini, diperintahkan. Bang. Jadi begini, Bang. Kalau saja semua ajaran itu mulai dari Abraham, berarti lebih merujuk ke Israel dong, Bang. Lebih Abraham merujuk ke memiliki Israel. Abraham memiliki dua anak. Anak tunggalnya adalah Ismail, anak kedua adalah Ishak. Dan dua Bang. anak ini, baik Ismail maupun Ishak, tak ada hubungannya dengan agama Kristen. Agama Kristen itu agama asing yang muncul belakangan di luar dari keturunan Abraham. Masih ada pertanyaan? Karena sudah disinggung, Bang, karena sudah disinggung agama Kristen itu adalah agama asing. Perlu Iya. diluruskan sebentar, Bang, perlu diluruskan sebentar. Ada kaitannya dengan pertanyaan tadi. Perlu diluruskan bahwa Kristen itu artinya pengikut Kristus, Bang. Kristus yang mana? Oke. Yang mana? Kristus itu Tuhan banyak. Yesus. Tuhan Yesus. Enggak ada Yesus di situ. Kristen itu enggak melibatkan Yesus. Kristen artinya pengikut Kristus. Sedangkan Kristus itu banyak yang palsu. Iya, betul. Oke. Bang. Benar sekali, Bang. Banyak yang Oke. palsu, Bang. Baik. Alkitab sendiri menyatakan bahwa pada akhir zaman pun nabi-nabi palsu pun banyak, Bang. Oke, Dan baik, baik. kalau saya mau ikuti, Bang juga termasuk nabi palsu. Cuma kan saya Silakan. tidak bisa menyampaikan hal itu kan, Silakan. Bang. Saya tidak Silakan. punya hak untuk menyatakan itu. Hanya saja saya Ya. mengingatkan bahwa kita pun menyatakan hal itu. Nah, kembali lagi Baik. tadi, Bang. Pertanyaan saya, dasar atau dalilnya itu, apakah baru pernah Tuhan Allah memberikan ajaran itu kepada Nabi Abraham, dan menurut Al-Quran baru terdapat tadi di surat As-Sabat tadi. Nah, begini, Ya, Bang. kan tadi saya sudah jawab Permulaan itu. dunia ini, begini, Bang, permulaan Saya sudah dunia jawab. Saya sudah jawab tadi, Bang. Saya sudah jawab. Ada berapa pertanyaan saudara saya sudah jawab. Boleh nggak saya bertanya satu aja? Oke, boleh, Bang. Boleh, Oke. Bang. Oke. Dari mana agama asing Kristen ini menerima pengajaran bahwa kurban itu adalah manusia? Untuk nebus dosa pakai korban manusia, itu dari mana ilmunya? Silakan. Oke, Bang.
Oleh sebab itu tadi Bang, saya tanya apakah Islam hanya baru mengetahui tentang pengajaran Tuhan Allah pada zaman Ibrahim. Dan ternyata Bang di Alkitab menjawab dari awal kitab Kejadian Bang, dari awal kitab Kejadian. Ya, itu di Anda. Kan saya yang ditanya, saya kan Muslim. Iya, saya kan mau jawab, saya kan mau jawab. Nah, pertanyaan saya adalah dari mana Kristen agama asing ini menerima pengajaran penebusan dosa menggunakan darah manusia? Itu loh pertanyaan saya. Itu dari mana sebabnya ilmunya? Bang, itu sebabnya Bang, saya mau jawab Bang. Cuma itulah Bang, cara berpikir kita beda, cara kita menilai juga beda Bang. Oleh sebab itu kita tidak bisa langsung masuk dengan memberikan pernyataan-pernyataan, kan nggak mungkin Maksudnya- masuk. Kita menjelaskan dulu maksudnya Bang, keliling-keliling dasar-dasarnya. dulu. Oleh sahabat, Keliling-keliling dulu, sabar sebentar Bang, ngambil- saya masuk dengan dasar-dasarnya dulu Bang. Dalam kitab Kejadian, kitabnya orang Kristen, dimulai dari kitab Kejadian bahwa Itu kitabnya Yahudi. Diralat dulu. Kitab Kejadian itu kitabnya orang Yahudi. Terserah abang sajalah. Gak bisa Anda Nyatanya bahwa itu kitab kami. melakukan kebohongan. Terserah Jangan abang melakukan kebohongan. Itu Gini, Bang. kitabnya Yahudi. Saya punya hak jawab dulu baru dipotong Bang. Jawab Iya, dulu, tapi Bang. jangan membuat kebohongan di sini. Itu kitab Kitabnya kami Yahudi. Bang. Dari Loh, mana datangnya gimana kitab bisa? Yahudi ada di Kristen? Coba, siapa yang membawa kitabnya Yahudi ini ke Kristen? Apa hubungannya? Di mana? Kan ini pertanyaannya sudah terlalu Ya, jauh Bang. makanya- Kita satu-satu makanya dulu, saudara- Bang, satu-satu. makanya Kalau saudara Bang model aku- kayak gini Bang, kalau Bang model Saudara- kayak gini, berarti Abang sedang menekan orang lain untuk mengikuti narasi Abang gitu. Kemauan Abang. dirapikan, malu dilihat sama orang Yahudi, malu. Banyak orang Yahudi dibawa nonton. Malu Bang, malu. Akui dulu bahwa di kitabnya orang Yahudi, jangan bilang di kitab kami Kristen. Tidak boleh begitu. Itu penipuan namanya. Saudara kami Kristen ini saatnya sekarang itu jujur, jangan suka berbohong. Kebohongan itu jangan lagi dipakai karena kami umat Islam lebih paham Bible daripada Kristen. Jadi jujur, saatnya Kristen itu ketika mengajarkan agamanya jujur. Di dalam kitabnya Yahudi, yaitu kitab Kejadian, nah itu baru waras. Kalau masih mengakui kitabnya itu masih belum waras berarti, masih sakit, masih ada gangguan jiwa berarti itu Bang. Begitu saudaraku. Kitabnya Yahudi jangan diklaim. Lain Yahudi, lain Kristen. Anda harus belajar di situ, harus belajar jujur. Harus belajar jujur, mulai dari sekarang. Orang Kristen harus mulai jujur. Harus mulai jujur Bang. Kitabnya Yahudi yang kami gunakan, nah bilang gitu. Kitabnya Yahudi yang kami gunakan yaitu kitab Kejadian. Nah bilang gitu, jangan bilang kitab kami, itu memalukan. Itu memalukan itu Bang. Assalamualaikum Kanda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Dinda, sorry. Baru main TikTok ini Joko dong. Tak sadar kini mute. Gimana kabar Dek? Sehat? Alhamdulillah sehat Kandaku. Kabar tak sehat. Alhamdulillah. Iya sehat. Kangen nih Masya Allah. kapan-kapan ke Jakarta lagi. Aduh. Ketemu. Rencananya Agustus. Insyaallah Kanda nanti di. Insya Allah. Baik. Ini kenapa ini? Mic-nya terbuka, tertutup Bang. Mic-nya ada abang tertutup. Dia nggak dengar lagi semangat sekali dia. Kitabnya orang diklaim kitabnya. Gimana ceritanya? Termute itu Bang, termute, nggak terbuka. Mic-nya nggak kebuka, mic. Silakan. Iya begini Bang. Kita belajar tentang kita mengikuti Yesus, pengikut Yesus. Yesus itu orang Yahudi Bang, jelas. Nah dalam sebuah Yahudi. kitab
tertulis untuk bisa mengetahui ajaran Yesus jelas. Makanya di dalam Alkitab itu ada mulai dari Kejadian, Bang. Benar sekali. Bahkan semua nabi itu tidak berasal dari tempat lain, semuanya dari keturunan Yahudi, Bang. Kalau kita tarik ulur nabi-nabi itu. Nah, kita tidak lagi bahas itu, Bang. Kita bahas sekarang ini adalah pertanyaan Abang tadi. Ya, Itu sebenarnya pertanyaan Abang tadi adalah apa dalilnya sampai kita Kristen bisa benar-benar menyatakan bahwa kok bisa ada dan bisa dari mana menebus maksud orang saya? Dari mana ajarannya manusia, kematian manusia itu? Saya tanya bahwa abang bilang, abang katakan sendiri bahwa dari mana ajarannya orang dalam Kristen kitab menerima Kejadian dari awal, Bang, sudah ada korban itu, Bang, sudah ada korban, Bang. Tuhan Allah menghendaki korbannya Habel daripada korbannya Kain. Abang tahu itu? Tidak tahu kan pasti? Ya, terus apa Saya korbannya tanya, di situ? luruskan dulu. Manusia. Saya mau tanya, kita luruskan dulu. Abang tahu anak dari Adam? Abang tahu? Abang tahu? Tahu. Biar kita Tahu. Abang tahu? Tahu. Siapa Tolong tunjukkan siapa dalil. anak Adam? Siapa anak Adam? Tolong tunjukkan di mana firman Tuhannya memerintahkan Kain membunuh Habel. Silakan. Pertanyaan terlalu jauh, Bang. Salah itu pertanyaan, Bang. Saya belum masuk di membunuh. Belum. Bukan Anda itu. ya. Tadi Abang tidak dengar. Saya bukan. Anda mau. Bukan saya bukan bilang itu, Bang. Saya bertanya. Saya bertanya. Diam dulu, Dari Bang. mana Saya bilang dulu, Bang. Kristen? Oke, saya bilang Dari dulu, Bang. mana Kristen Gini, Bang, saya bilang mengambil? dulu. Gini, Dari Bang, mana saya Kristen tadi mengambil lagi bukan pengajaran? bilang tentang pembunuhan, Bang. Saya bilang bahwa dari awal itu sudah ada dua orang itu yang berkenan kepada Allah adalah persembahannya adalah Habel, Bang. Dia mempersembahkan korban yaitu anak domba. Gitu, Ya, Bang. udah, Saya bagus. tidak bilang Oke. Habel membunuh Kain atau Kain membunuh Habel itu. Nah, Tidak, Bang. sekarang pertanyaan saya, Baik, Bang. Abang. Kalau Anda Jadi saya mau bilang bahwa saya jawab tadi, kan saya jawab, jangan lanjut dipotong, Bang. Saya jawab tadi bahwa dari awal ajaran tentang kurban itu adalah anak domba itu sudah ada bukan dari sejak zamannya Ibrahim atau Abraham, tetapi sudah ada di awal kitab Kejadian kami, Bang. Jadi Allah lebih menghendaki persembahannya Habel daripada Kain, gitu, Bang. Lalu bisa gantian ngomong. Jangan kayak orang kesurupan. Jangan kayak orang gila, Abang ini ngomong sendiri. Jangan kayak orang gila. Kita diskusi. Tadi kan, diskusi, Bang, diskusi. Jangan kayak orang gini, bicara Bang sendiri, Nusli, diskusi. gantian Bang Nusli kalau ngomong. Jangan kayak gini. Anda tadi mencerca saya dengan pertanyaan-pertanyaan lo. Oke? Pahami itu. Jangan karakter Belanda masih ke bawah-bawah. Jangan karakter pembawa agama Anda masih ke bawah-bawah, ya. Jangan gunakan karakter penjajah yang membawa agama Anda itu masih ke bawah-bawah. Menekan, menyudutkan, menteror. Jangan. Santai aja, santai. Pertanyaan saya, kalau Anda mengatakan Habel lebih berkenan karena dia mempersembahkan domba, itu sudah terjawab Al-Quran surah Al-Hajj ayat 34 yang saya katakan kepada saudara tadi. Oke, udah terjawab. Yang saya tanya bukan binatangnya, yang saya tanya manusianya. Dari mana Kristen agama asing yang nyamar-nyamar masuk ke kami, ke agama samawi, yang mengajarkan dosa ditebus dengan darah manusia? Dari mana ilmu Kristen ini didapatkan? Anda membawa Habel, itu domba. Manusia. Silakan, Anda jawab itu. Oke, makasih, Bang. Jadi jelas, Bang, bahwa di dalam Alkitab, Bang, di dalam Alkitab sudah dinyatakan bahwa nubuatan itu digenapi, bahwa yang akan menggantikan dosa umat manusia adalah darah anak domba. Ya itu jelas, Bang. Yesus domba.
Bang, coba Bang buka di Google, coba Bang search tentang domba anak. Domba itu seperti apa gambarannya, Bang? Kan saya kalau mau menjelaskan lewat Alkitab kan agak rumit. Mau mengertinya agak saya rumit. kan minta Tetapi dalil. ini makna Saya- kiasan yang jelas. Bang, sekarang saya Saya mau tanya. minta dalil. Saya jangan bertanya dulu. Saya minta dalil. Agama asing mempersembahkan manusia sebagai penebus dosa sama seperti ajaran dewa Molok. Sedangkan agama samawi mempersembahkan kurban hewan. Abraham diuji oleh Elohim, persembahkan anak manusia. Begitu Abraham karena ketaatannya dan kesolehannya kepada Tuhannya, dia persembahkan anaknya. Diganti sama Tuhan menjadi binatang. Jadi tadinya diminta manusia, diganti binatang oleh Tuhan. Begitu diajarkan mempersembahkan binatang, Kristen datang menggantikannya dengan manusia. Kebalikan, Tuhan menggantikan dengan binatang, Kristen menggantikan dengan manusia. Pertanyaan saya, dari mana Kristen mendapat ilmu tebus dosa pakai darah manusia? Itu loh pertanyaan saya. Silakan. Bang, sebentar ya. Sebentar aja, Bang. Saya mau lihat. Silakan teman-teman di tap-tap layarnya. Di mana Ki ini, Dinda? Kantor? Di kantor kan dah, masih monitor ini kita. Oh, siap. Saya sedikit lagi pamit ibadah, Dinda. Oke, siap kan dah gua. Iya. Milut nilo tigero, laki ko gimay. Baco. Banyak yang DM kan dah bilang, Ustaz tolong Bang Zuma jangan pakai bahasa ini, kami nggak ngerti. Bilang enggak, itu intermezzo itu, biar nggak terlalu tegang tuh. Walaupun teman-teman nggak ngerti tapi ketawa. Itu nih merasa menggelitik toh. Iya. Hai, tenggelam nih. Pace. Pace ya. Kemai ko betu. Malah minjo. Masolam ko tay. Waduh, Salesius pula. Kejang-kejang pelan-pelan kan dah ini, takutnya langsung stroke nih. Halo Bang Zuma, selamat siang. Halo juga. Bagaimana kabar Bang Zuma? Baik. Bang, sehat. baca saya 9 menit, Bang. Aduh, apa hubungannya korban dengan Yesaya 9? Gak ada hubungannya. Sudah, saudara Nestle, kita anggap Anda gugur di medan perang, ilmu nihil. Halo, silakan saudara Salesius. Tema siapakah pewaris dosa? Ya, tema di atas ya, siapa pewaris dosa? Ya, Iya. Bang Zuma ya. Jadi kalau di dalam Alkitab itu memang, ya mohon maaf aja, memang Adam yang manusia pertama yang jatuh dalam dosa. Ya, sehingga dalam pandangan teologis ya, bahwa karena Adam dan Hawa adalah manusia pertama yang diciptakan dan jatuh dalam dosa, maka itu dipandang sebagai dosa asal. Jadi semua manusia itu menurut teologi loh ya, semua manusia itu memiliki dosa asal gitu loh, dosa waris kan gitu. Memiliki dosa waris, bukan diwariskan, bukan. Beda loh Bang Zuma, diwariskan sama waris, dosa waris itu beda. Gitu loh. Jadi, Dosa waris itu memang maksudnya dosa waris. pandangan Allah ya Bang Zuma. Mohon maaf sebentar ya.
menurut Allah sendiri bahwa manusia ini memang sudah jatuh dalam dosa. Ya, karena memang di dunia ini memang tidak ada manusia yang yang tidak berdosa. Itu semua pasti berdosa. Itulah pandangannya. Tetapi bukan berarti misalnya saya punya dosa terus saya wariskan kepada anak-anak saya. Itu salah Pak Bang Juma. Dosa asal itu bukan diwariskan, gitu. Dosa hanya Jadi pandangan bahwa semua manusia itu akan jatuh dalam dosa. Itu aja. Silakan, Berarti Bang. potensi berarti potensi. Jadi ya memang semua manusia itu menurut Allah loh ya, menurut perkataan Allah sendiri loh, bahwa semua manusia itu pasti jatuh dalam dosa. Karena manusia itu punya free will. Gitu loh. Punya keinginan masing-masing. Iya, berarti Sehingga Adam atas nggak perlu dasar dihukum. itulah, Berarti Adam nggak perlu dihukum di sini. kan begini loh Bang Juma, dihukumnya Adam itu tuh karena dia melanggar apa yang dilarang oleh Allah sendiri kan tuh. Makanya dijatuhlah dia ke bumi. Bukannya dia diciptakan untuk di Atau bumi secara memang. rohaninya dia itu mati rohaninya, artinya jauh dari Allah karena melanggar perintah Allah. Gitu loh. Tidak diampuni. Ketika dia makan buah pengetahuan itu yang dilarang oleh Allah, itu Allah kan mengatakan begini, jika kamu makan maka kamu akan mati. Maksudnya itu mati itu rohaninya jauh dari Allah dia. Gitu loh. Itu maksudnya. Oke, baik. Bukan berarti ketika dia makan saat itu Adam dan Hawa langsung mati, enggak. Jadi secara rohaninya itu jauh dari Allah, itu loh Bang Juma maksudnya. Oke. Silakan. Berarti kesimpulannya Adam tidaklah mewariskan dosa. Sepakat kita di situ ya? Tidak mewariskan, tapi itu dosa asal. Bahwa menurut argumen beberapa argumen teologi ya, itu mengatakan memang seperti itu, bahwa kita ini memang semua manusia adalah berdosa, sama seperti Adam. Maksudnya apa ini Bang? Maksudnya Adam mewariskan dosa atau Adam tidak mewariskan dosa? Mana yang betul? Dia itu kan manusia pertama Abangku, manusia pertama yang diciptakan oleh Allah dan jatuh dalam dosa. Dia mewariskan dosa atau tidak mewariskan? Itu aja. Kalau menurut saya itu dia tidak mewariskan dosa. Ya udah, baik. Oke, sip. Nah, mana mungkin dosa itu? Nah, apakah Abang tahu bahwa ada yang mewariskan dosa tetapi bukan Adam? Saya belum ketemu tuh Bang Juma. Nah, kata Yesus, saya belum ketemu. Kata Yesus, yang mewariskan dosa adalah para penyalib, orang-orang benar. Yang mewariskan dosa adalah mereka yang menumpahkan darah orang benar, mulai dari Habel sampai ke Zakaria. Itu yang mewariskan dosa, yang mewarisi dosa. Maka pada zaman Yesus datang, pewaris-pewaris dosa itu menggenapi dosa nenek moyang mereka. Yesus mengatakan di dalam Matius 23:32 sampai 36 bahwa orang-orang Farisi ahli Taurat itu tidak akan lepas dari hukuman neraka, sebab separuh dari ahli Taurat, separuh dari nabi mereka bunuh, mereka salibkan. Maka kata Yesus, "Hai kau ular-ular, hai kau keturunan ular beludak, bagaimana mungkin kau bisa meloloskan diri dari neraka? Kau akan menanggung darah yang ditumpahkan mulai dari Habel sampai kepada Zakaria. Dan aku berkata kepadamu, semua ini akan ditanggung oleh angkatan jahat ini." Orang Farisi. Orang Farisi tidak akan lolos dari api neraka jahanam. Berarti dosa waris itu ada, yaitu dosa membunuh orang yang benar, dosa membunuh, menyalib orang benar. Dosa membunuh Yesus
itu akan membuat pelakunya dan keturunannya menjadi orang neraka jahanam. Itu kata Yesus. Nah, orang Farisi inilah yang menggenapi dosa waris dari nenek moyang mereka yang telah menyalib para nabi. Dan orang Farisi ini jugalah yang mendirikan agama di luar Yahudi, yang mengajak kemudian orang di luar Yahudi masuk ke neraka bersama-sama dengan dia. Jadi syukur Anda naik ke sini, mulai sekarang Anda harus tahu menurut Yesus, bahwa menurut Yesus dosa waris itu ada, yaitu dosa membunuh orang benar, dosa menyalib orang benar, itu diwariskan kepada orang Farisi. Nah, orang Farisi nggak mau ke neraka sendiri, maka orang Farisi membentuk sekte baru bernama Kristen. Sampai di sini paham? No. Dalilnya, saya kasih dalil. Jadi, saya nanggapi, Saya kasih dalil. ya. Tunggu, saya kasih dalil dulu bahwa orang Farisi yang menggenapi dosa waris ini membikin agama baru untuk menjadi teman mereka ke neraka. Matius 23 nomor 15. Celakalah engkau wahai ahli Taurat, orang Farisi, orang munafik, engkau menjelajahi daratan, menyeberangi lautan, mentobatkan orang menjadi pengikutmu. Setelah menjadi pengikutmu, kau jadikan mereka orang neraka yang 2 kali lebih jahat daripada engkau sendiri. Orang Farisi yang menggenapi angkatan jahat membentuk agama baru, yaitu Kristen, di mana pengikutnya adalah orang neraka yang 2 kali lebih jahat daripada Farisi itu sendiri. Jadi Kristen ini adalah penggenapan dari pewaris dosa. Makanya Kristen selalu menjadikan darah Yesus itu sebagai penebus, karena Kristen merasa mewarisi dosa. Silakan. Ya, oke, Bang Juma. Sekarang kita bahas tentang angkatan jahat ya, Bang Juma ya. Siapa sih angkatan jahat itu? Jadi mari kita lihat, Bang Juma. Angkatan jahat itu kita buka di Matius 12. Ya, Matius 12. Coba kita buka itu, Bang Juma ya. Siapa sih angkatan jahat itu? Ya, biar nanti Bang Juma, silakan buka Bang Juma, Matius 12. Ya, bentar ya. Iya, angkatan jahat itu adalah ahli Taurat dan orang Farisi, keturunan dari penyalib orang-orang Ya. benar, para nabi. Sebentar dulu Bang Juma. Matius 12 Bang Juma ya. Iya, Kita nomor baca, 38 kita sampai baca. 40. Ya. Oke. Maksud saya itu biar kita tahu itu siapa sih angkatan jahat itu. Orang Farisi, ahli Taurat yang mendirikan agama Anda. Ya. Oke, sebentar Bang Juma. Ini kita baca ya. Kita mulai dari 38 ya Bang Juma ya. 38 ya. Ya. Pada waktu itu berkatalah beberapa ahli Taurat dan orang Farisi kepada Yesus, "Guru, kami ingin melihat suatu tanda daripadamu." Tetapi jawab Yesus kepada mereka, "Angkatan yang jahat dan tidak setia ini menuntut suatu tanda, tetapi kepada mereka tidak akan diberikan tanda selain tanda Nabi Yunus." Ya, ini yang bertanya ini adalah angkatan jahat. Ya Bang Juma, bukan orang Kristen loh itu. Kalau Bang Ya. Juma mengatakan angkatan jahat itu adalah orang sekte ya, kata Bang Juma tadi. Bukan Adalah orang Bang. Kristen. Begini, Itu salah, sabar Bang. dulu. Sabar, angkatan jahat itu adalah orang Farisi. Pengikut orang Farisi itu jauh lebih jahat. 2 kali lebih jahat. Kata Yesus, pengikut Farisi 2 kali lebih jahat. Pengikut Farisi adalah orang neraka yang 2 kali lebih jahat daripada Farisi. Nah, pertanyaannya, di luar Farisi yang menjadi pengikut Farisi siapa? Islam atau Kristen? Jadi gini, angkatan jahat gini. itu merujuk pada orang-orang Farisi yang anti sama Yesus atau disebut Betul. dengan antikristus. Ya. Benar. Jadi kalau Bang Juma mengatakan angkatan jahat adalah orang Kristen, itu salah. Lalu siapa? Siapa pengikut Farisi? Itu tadi. Siapa pengikut Orang-orang Farisi? yang menolak Ya, itu Farisi. ajaran Yesus atau yang Itu disebut Farisi. dengan
antikristus. Itu Parisi, Itu Pak. angkatan jahat. Itu Parisi. Itu Parisi. Sekarang pengikut Parisinya. Bukan Kristen, Kita cari Pak. pengikutnya. Pengikutnya Parisi siapa? Pengikut Farisi siapa? Ayo. Ya, kok jadi tanya saya? Itu kan Anda. Oke. Siapa pengikut Parisi? Parisi Kami- yang Anda bacakan ya, adalah angkatan kami, jahat. orang Angkatan Kristen. jahat ini, angkatan jahat ini bikin sekte di luar Yahudi, Pak. Di luar Farisi mereka membuat sekte baru. Pengikutnya itu disebut Kristen. Salah Bang Zuma, salah. Oke. Salah. Kalau salah, lalu Kristen ini dari mana? Kristen itu Bang Zuma pengikut Yesus, bukan anti Yesus. Di mana dalilnya Kristen Paham pengikut itu ya? Yesus? Orang Mana Farisi dalilnya? itu adalah anti Yesus, anti. Di- Makanya Jadi dia disebut angkatan jahat. Parisi adalah antikristus. Pengikut daripada Parisi 2 kali antikristus. Itu kata Yesus. Siapa? Iya. Siapa? Pengikut Parisi siapa? Jawab saya. Orang Kristen itu loh, itu bukan, bukan mengikuti Farisi, bukan. Parisi Siapa? yang menyalib. Siapa Parisi yang mengikuti? menyalib. Parisi yang menyalib. Kristen menerima Ya. salib. Parisi membuat 13 buku. Ya, karena anti Kristen toh. menerima 13 buku. Karena Parisi anti merubah Kristus hari toh. Sabat ke hari Minggu. Diterima oleh Kristen. Parisi merubah babi haram menjadi babi halal. Diterima oleh orang Kristen. Parisi mengajarkan dari sunat menjadi tidak sunat. Diterima oleh orang Kristen. Anda mau ragukan apa lagi kalau Kristen itu adalah 2 kali lebih jahat dari Parisi dan menerima ajaran dari Parisi? Ya, jadi oke, saya jawab Bang Zuma ya. Saya silakan. jawab ya. Pertama, tentang angkatan jahat itu adalah orang Farisi yang anti Sudah selesai. terhadap Yesus. Sudah Itulah angkatan selesai. jahat. Sudah selesai, mungkin Pak. di sini termasuk Bang Zuma juga termasuk. Angkatan Karena Bang jahat, Zuma selalu angkatan anti jahat sama itu. Yesus. Angkatan jahat itu adalah orang Farisi, itu udah selesai. Orang Farisi ini membuat sekte baru di luar Farisi yang adalah orang neraka yang 2 kali lebih jahat daripada Farisi. Pertanyaannya, yang mana yang menjadi pengikut orang Farisi? Islam atau Kristen? Nabi Muhammad bukan Farisi. Ya. Paulus orang Farisi. Mau ngomong Oke, apa? sekarang Anda ke Mau ngomong Paulus, apa? ya. Saya tahu Mau tadi ngomong apa? arah Bang Zuma Iya, ke Paulus. sekarang agama mana yang menjadi pengikut orang Farisi? Islam atau Kristen? Jawab dulu. Oke, saya jelaskan abangku. Saya jelaskan tentang Paulus. Enggak, dijawab dulu. Siapa agama yang didirikan oleh kebijakan-kebijakan orang Farisi? Hari Minggu ibadahnya, makan babi, tidak bersunat, mengharamkan, kemudian melakukan apa yang diperintahkan Tuhan dalam Torah. Tidak ada orang benar karena melakukan Torah. Ini siapa yang mengikuti ajaran Farisi seperti ini? Islam atau Kristen? Islam juga ikut tuh, makan onta itu. Udah ya, Dinda Dio. Udah, kita udah karungkan saudara Celsius, sudah. Anda sudah nyerah, Anda harus mengakui saatnya Anda belajar bahwa yang 2 kali lebih jahat itu adalah agama Anda. Tengoklah antara Yahudi dengan Kristen. Siapakah di antara 2 kelompok ini yang benar-benar keturunan daripada Abraham? Siapa di antara mereka yang memegang tongkat pengajaran para nabi? Siapa di antara mereka yang menjalankan syariat-syariat yang diajarkan oleh para nabi? Siapa mereka yang benar-benar keturunan Yakub? Adakah di antara keduanya nyamar-nyamar? Yahudi nyamar Kristen atau Kristen nyamar Yahudi? Siapa yang menyamar domba? Yahudi nyamar domba atau Kristen nyamar domba? Itulah jawabannya. Maka apologet Islam Indonesia hadir di tengah-tengah Indonesia, negara ini, untuk menyelamatkan anak bangsa. Catat itu baik-baik. Tapi kalau Anda masih merasa kalian benar, kalian merasa adalah orang yang akan mewarisi surga, justru perasaan Anda itulah yang membuktikan nubuatan itu terjadi, bahwa pengikut Farisi 2 kali lebih jahat daripada Farisi itu sendiri. Semakin Anda menancapkan ajaran Anda
ajaran kami benar tanpa mengindahkan pesan-pesan yang ada dalam kitab saudara, malah Anda membantai isi kitab saudara, maka kami umat Islam menertawakan Anda secara berjamaah bahwa betapa naifnya orang-orang yang sudah disesatkan 2 kali lebih jahat daripada orang Parisi itu sendiri. Sampai kata Allah, ulaika kal an'am bal hum adallu. Mereka lebih rendah dari binatang karena mereka punya akal, bertemu dengan umat Islam, bertemu dengan apologi Islam, bertemu dengan kajian Bible, bertemu dengan terjemahan Al-Quran, tapi tetap saja mereka menyembah makhluk yang keluar dari kubur. Inilah yang dikatakan Al-Quran, dan itulah yang dikatakan oleh Yesus. Kurang apa lagi? Masih mau kau datang besok? Saya kira begitu sementara teman-teman sekalian. Silakan dilanjutkan, naikkan otennya Dinda. Tema kita, ya, silakan diarahkan ke kepada siapa mereka ingin membuat pernyataan, apakah mereka ini mewarisi dosa dari iblis atau mereka mewarisi dosa dari angkatan jahat. Hanya ada 2 pewaris, iblis dan angkatan jahat. Di Ganbi Eden yang mewariskan dosa adalah iblis kepada keturunan-keturunannya. Adam tidak mewariskan dosa. Di Ganbi Eden yang mewariskan dosa adalah iblis. Pada masa Habel sampai kepada Zakaria, yang mewariskan dosa adalah penyalib nabi-nabi, bukan kemudian orang benar. Sekira begitu sementara. Silakan Dinda diambil alih. Teman-teman jangan kemana-mana, saya ibadah dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan dulu ditutup Bang. Nggak ditutup Bang. Jangan dulu lah. Tadi kan saya bilang saya lagi pergi ambil Alkitabnya Bang. Mau jawab aku ini. Harus istirahat ibadah dulu. Jangan gitulah. Aduh. Abang ini kenapa? Jangan gitulah. Beliau mau sholat Bang. Bang Suma, oh mau sholat ya? Iya mau sholat. Gimana Bang? Maksudnya tadi kan ditanyakan, belum saya jawab, dibilang saya sudah lari. Kan saya mau ambil Alkitab, bagaimana mau jawab kalau tidak ada Alkitab? Coba. Saya lagi di tempat galon ini Bang. Pokoknya tadi lagi ambil Alkitab Bang. Iya. Iya, jadi mana mungkin saya mau jawab. Tadi kan ditanya dalil, mau jawab bagaimana kalau udah bawa Alkitab ini, baru ambil nih Bang. Bilang kita lari-lari Bang, janganlah. Abang kelamaan ditunggu, tenggelam. Iya Bang, kan tempat kita di galon, kan kita pergi ngambilnya kan Alkitabnya Bang. Kalau kita lagi di tempat yang dekat dengan Alkitab, mana kita mau lambat kan gitu kan Bang. Cuman tadi mungkin kalau Bang Suma ya mungkin lagi mau sholat, ya sudah saya jawab aja di sini. Boleh tidak saya jawab di sini? Silakan. Apa Kenapa sampai tadi kenapa tadi sampai Kristen bisa mengambil ajaran bahwa harus manusia mati dulu kan untuk menyelamatkan dosa, ya kan? Bukan binatang kan kayak gitu? Bukan begitu? Pertanyaannya, siapa yang mengajarkan yang tadinya? Ya, siapa yang mengajarkan? Ya. Siapa yang mengajarkan orang Kristen untuk punya ajaran bahwa harus ada keselamatan melalui kematian manusia, begitu kan? Ya. Kan tadi saya mau ambil Alkitabnya, ini saya mau baca nih. Dalam kitab kami, Alkitab kami, kitab Yesaya, saya mau. Tenggelam itu kau. Mohon maaf, sebutkan nama undang-undangnya agar saya bisa... Ayatnya mulai ke-4, tetapi sesungguhnya penyakit kita lah yang ditanggungnya dan kesengsaraan kita yang dipikulnya, padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah, tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita.
Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita, ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya, oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kita sekalian sesat seperti domba, masing-masing kita mengambil jalannya sendiri, tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Dia dianiaya, tetapi dia membiarkan diri ditindas di depan orang-orang yang menggunting bulunya. Ia tidak membuka mulutnya sama sekali. Yesus tidak pernah membuka mulutnya. Sesudah penahanan dan penghukuman ia terdam, dan tentang nasibnya siapakah yang memikirkannya. Ada kata Yesus di situ. Jadi Ada kata Yesus di situ. begini bang, Ada kata Yesus. kitab Yesaya, Nah, begini bang. sebentar. Tidak membuka mulutnya itu ada kata Yesus di situ. Nah itu kan pertanyaan klasik bang, itu pertanyaan klasik. Dijawab. Jangan Ya. kau jangan nipu-nipu Di sini dinubuatkan secara gamblang, tulisnya tidak menulis Yesus. Pertanyaan saya Tetapi tadi yang kau baca itu, dia tidak membuka mulutnya. Itu ada kata Yesus di situ. jadi begini bang, ini nubuatan Jawab, tentang jawab. Yesus bang. Jawab, ada kata Yang Yesus ini atau nubuatan enggak? tentang Yesus. Ada kata Yesus atau enggak? Jawab jujur. Sekarang gini bang, kita lagi bicara nubuatan bang. Kita mau bicara bagaimana bang? Kau Ini jawab jujur. nubuatan. Sebentar. Kau jawab jujur. Ada kata Yesus atau tidak tadi yang kau baca itu? Bang, tidak ada kata Yesus di sini bang. Oke, Tapi ini stop. nubuatan yang Sebentar. dinubuatkan Yesaya Sebentar. tentang Gantian, dia yang gantian. akan menyelamatkan dunia bang, oleh bilur-bilurnya. Tadi kan pertanyaannya bagaimana ajaran Kristen bisa Gantian. Kalau tidak Oke, ada boleh, kata Bang. Yesus di situ, jangan kau tambah-tambahi pace. Ya? Jangan kau tambah-tambahi. Yesaya itu bukan untuk Yesus. Kau baca dari awal kitab Yesaya itu. Jangan ketawa-ketawa kau. Baca coba. Gini, Baca. Bang. Kau berani baca nggak? Yesaya 1. Yesaya 1 nomor 1 coba baca. Berani baca nggak? Jangan panik mukamu. Yesaya berapa? Ada Yesaya berapa? Yesaya 1 nomor 1. Yesaya berapa bang? Yesaya 1 nomor 1. Nah, 1 ayat 1. Baca itu dari awal. Penglihatan yang telah dilihat Yesaya bin Amos tentang Yehuda, Yerusalem dalam zaman Uzia, Yonatan, Ahaz, Hizkia, raja-raja Yehuda. Terus apa bang? Ada Yesus, nubuat Yesus di situ? Nggak ada. Oke bang, saya jawab di Yesaya 9. Saya mau jawab Yesaya 9 bang, biar kita urutannya jelas. Sebentar. Oke bang, saya jawab Yesaya 9. Masih ada bang? Yesaya 1 nomor 1 itu menjelaskan bahwa kitab Yesaya itu bukan nubuatan untuk Yesus. Kenapa kau bilang untuk Yesus? Ada-ada aja kau. Bang sudah baca saya isi kitab Yesaya bang? Sudah baca? Iya, itu awal penjelasan kitab Yesaya. Itu awal penjelasan kitab Yesaya, Yes. bukan isinya bang. Loh, Apakah isinya berisi itu? kitab Yesaya itu untuk Bani Yehuda, orang-orang Yehuda. 4 zaman yang disebutkan di awal ayat itu, jangan kau tambah-tambahi. Oleh sebab itu bang, kita tidak akan nyambung kalau kita tidak bisa lebih menerima satu dengan yang lain bang. Bukan, Saya mau baca sebentar. begini aja, saya mau baca Yesaya 9 ayat 6. Saya mau baca Yesaya Kita 9 untuk diskusi, menjawab itu. Oke, saya akan jawab itu dengan Yesaya 9 ayat 6. Sebentar. Gini bang, Kita saya mau baca bang. Kita diskusi by data, Musle. Jangan kau modal congor nih. Nah, iya kita kan pakai data bang. Iya. Sekarang gini bang, saya mau tanya, kalau saya mau tanya abang, bagaimana bisa Muhammad itu ditentukan oleh Tuhan sebagai Kitab nabi, Yesaya dan bagaimana itu- kalau Sebentar, gantian Muhammad kita itu ngomong, dia gantian ngomong. dari Gantian mana ngomong. pengikut Muslim bisa mengatakan bahwa ngomong. Muhammad Kau itu bisa gantian sebagai ngomong nggak? rasul? Kan begitu. Bisa gantian ngomong nggak? Iya makanya bang, saya kan mau jawab. Nggak, kau Saya bisa jawab gantian dulu, Bang. ngomong nggak? Ya sudah silakan bang, Kau ngomong kayak silakan. perempuan lagi haid kau dari tadi kau ngomong terus aja kau nggak berhenti. Gantian kita ngomong kalau diskusi. Dan ketawa kau. Bukan begitu bang, bingung lah aku nih bang, bingung.
Gantian Aku lagi ngomongnya, bingung bang, gantian. bukan lagi ketawa, lagi bingung. Turun aja lah kau. Nyerocos aja gua dari tadi. Gantian ngomong. Kau bawa kitab Yesaya kau bilang nubuatan dari Yesaya. Kitab Yesaya itu bukan nubuatan untuk Yesus. Ada-ada aja kau. Dari mana kami tahu kalau kitab Yesaya itu bukan untuk Yesus? Baca Yesaya 1 nomor 1. Kau bingung gak usah diskusi. Dari tadi kau tengok kau kurang ajar kau sama Bang Zuma. Diskusi macam apa aja kau, macam penyidik kau, tunjuk orang gaya sok-sok pakai pulpen. Oh, jadi begitu, begini, pokoknya begini. Kurang ajar kau sama abangku. Sudah jelas-jelas itu Yesaya 1 nomor 1 itu bukan nubuatan untuk Yesus, dipaksakannya untuk Yesus. Kalau kitab mau aja kau bantah, gimana aku? Aku bukan siapa-siapa, pasti kau bantah lagi. Diskusi by data kok kayak begitu, nipu-nipu. Mencret kan, mencret kan, mencret. Iyalah, mencet lah. Ya, dari tadi itu teman-teman, dari tadi aku tengok, aduh kurang ajar, caranya nggak bagus. Bang Zuma ditanya, begitu Bang Zuma menjawab, dia nyocos saja terus. Aku dari tadi mau tentang dari tadi, tapi nggak enak. Menghormati guru kita Bang Zuma. Kita telah menyaksikan bagaimana apologet Islam dan Kristen menyampaikan argumen dengan keyakinan mereka masing-masing. Perbedaan yang ada bukan untuk memperkeruh suasana, tetapi menjadi ruang untuk saling memahami dengan lebih dalam. Semoga diskusi ini menambah wawasan kita dan mendorong kita untuk mencari kebenaran dengan hati yang jujur dan pikiran yang terbuka. Terima kasih sudah menyaksikan sampai akhir. Jangan lupa like, share, dan subscribe agar channel ini terus berkembang dan menghadirkan diskusi apologet Islam yang bermanfaat. Sampai ketemu lagi dan nantikan video-video diskusi dan debat apologet Islam selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.